Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan manusia ada saat-saat manusia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sedekat-dekatnya, sehingga perasaan itu mempengaruhi jalan kehidupannya, sehingga dia hidup dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia merasa seperti dilihat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya, maka setiap aktivitasnya selalu terukur bagaimana dia memikirkan nanti pertanggungjawabannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia selalu beraktivitas merasa selalu diawasi. Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mengatakan, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ka'annaka tarahu, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jika kamu tidak mampu seakan-akan merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat setiap. Kita nggak mampu merasa melihat, tapi kita harus yakin bahwa Allah itu melihat kita. Kalau kita nggak mau merasa yakin melihat Allah, kita harus yakin kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perasaan sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala ini adalah pertemuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat, di dalam surga yang terakhir, kita akan langsung melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kita. Selama masih di dunia, kita hanya bisa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini ada saat-saat kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah manusia ketika melaksanakan sholat. Rasulullah SAW mengatakan, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kita tahu Rasulullah SAW dulu pernah namanya Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin pun ketika dia sedang sholat, dia sebenarnya sedang Mi'raj, maka bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW sampai mengatakan, sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman, bertemunya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an juga dikatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya yang demikian itu akan terasa berat, illa alal khosyin, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin bahwa dia itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang sholat, yakin kita itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lafaz-lafaz kata-kata di dalam sholat itu dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini akan dibahas dalam satu bab tersendiri. Tapi yang pertama, manusia bercakap-cakap
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam sholatnya. Yang kedua, ketika manusia mati. Manusia mati juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan ketika seseorang meninggal dunia, maka seketika ruh tercabut nyawanya itu, ruh itu dibawa oleh malaikat ke langit. Langit yang pertama, malaikat mengetuk-ngetuk pintu. Ketika ruhnya orang mukmin itu baunya wangi. Dan pintu yang pertama ketika diketuk-ketuk oleh malaikat, dia mengatakan, siapa itu? Maka malaikat itu mengatakan, aku si malaikat maut sedang mengantarkan ruhnya si fulan bin fulan menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka langit pertama dibuka sampai langit yang kedua, langit kedua seperti itu juga, akhirnya langit ketiga dibuka juga sampai ke langit ketujuh. Dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat yang mengantarkan ruhnya orang untuk berjumpa dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya udah, orang itu adalah orang yang beriman, maka balikkan dia ruhnya kepada jasadnya. Hanya simbolis saja. Hanya simbolis, dibalikkan ruhnya kepada jasadnya itu hanya simbolis, jasadnya tetap dalam keadaan mati. Lalu amalnya naikkan kepada ilin, sehingga akhirnya malaikat membawa ruhnya kembali ke langit 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan dibalikkan ke dalam jasadnya orang yang mati ketika dia saat dari proses itu berlangsung ketika seorang mati, lalu dia dimandikan, dikafankan, disolati. Ketika disolati di area kuburan, itulah ruhnya dikembalikan dalam simbolis saja, seakan-akan dia itu telah kembali kepada badannya. Itulah hadis yang diriwayatkan seperti itu, bahwa ketika seorang mati, misalkan orang itu kafir, dia juga dicabut nyawanya, bahkan dia dinaikkan ke langit. Ketika di langit pertama, bahkan malaikat mengatakan, la tukhattahu abwabus sama, janganlah engkau bukakan pintu yang pertama, pintu langit enggak usah terbuka. Dan orang itu dikatakan tidak akan jumpa dengan Allah, sebagaimana tidak mungkinnya seekor sapi masuk ke dalam lubang jarum. Itu dalam sebuah ayat. Maka Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika saat mati orang kafir, lalu ruhnya dilemparkan dari langit langsung menuju jasadnya, sehingga dia mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir dalam keadaan keras. Maka Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu juga di padang mahsyar. Ketika manusia dibangkitkan, seluruh manusia itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjadi hakimnya. Yang namanya proses hisab, yang namanya proses mizan, ketika dihisab atau dihitung atau dimizan di dalam timbangan, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua manusia yang beriman ataupun yang menunjukkan kepura-puraan beriman, disuruh semuanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma yuqsafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika seorang diperintahkan untuk bersujud, ada sebagian orang yang bersujud, sebagian orang yang enggak mampu bersujud. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dan sungguh yang enggak bersujud itu mereka dulu di dunia yud'auna ila sujud, pernah dipanggil untuk bersujud, pernah dipanggil untuk melaksanakan sholat. Adzan, ketika dengan adzan,
wahum salimun, sedangkan mereka dalam keadaan sejahtera, mereka dalam keadaan sehat, mereka dalam keadaan sejahtera, nggak punya halangan, tapi mereka tidak mau melaksanakan perintah Allah, bersujud kepada Allah. Maka punggung-punggung mereka di hadapan Allah saat itu di padang mahsyar, punggung-punggung mereka pun mengeras, tidak mampu bersujud. Hadirin ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah ketika manusia sudah di surga. Inilah perjumpaan Allah Subhanahu wa taala yang langsung dengan mata kepala sendiri, bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai penghuni-penghuni surga, apakah kalian mau saya tambahkan nikmat untuk kalian?" Maka saat itu penghuni-penghuni surga itu mengatakan, "Ya Allah, bukankah Engkau telah ridho kepada kami? Bukankah Engkau telah memutihkan wajah kami sehingga kami bisa masuk ke dalam surga? Bukankah kami sudah diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga? Bukankah telah banyak bidadari? Bukankah telah banyak kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami? Kami enggak perlu apa-apa lagi untuk ditambahkan, ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala bukakan hijabnya, dan pertemuan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itulah nikmat terbesar dalam kehidupan manusia. Nikmat ketika sebesar-besarnya nikmat manusia ketika di surga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah perasaan sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berupa indera. Manusia bagaimanapun tidak pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan inderanya, dengan matanya, atau dengan perasaannya, atau dengan lidahnya. Dengan indera nggak bisa, tapi dengan hati. Maka di dalam beberapa hadis ada cerita-cerita tentang bagaimana manusia jika misalkan seseorang suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun suka untuk berjumpa dengannya. Rasulullah SAW katakan di dalam sebuah hadis, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun suka untuk berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah, dan barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karihallahu liqa'ahu, maka Allah Subhanahu wa taala pun benci untuk bertemu dengannya. Faqultu, ya Rasulullah, maka ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut." Ya Rasul, kami ini semua benci dengan kematian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa kadzalik." Enggak seperti itu. Cinta kepada Allah itu bukan cinta kepada kematian, ingin kematian bukan. Walakinnal mu'minah, tetapi seorang muslim itu, seorang mukmin itu, idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi, idza busyira bi rahmatihi wa ridwanihi, ketika dikasih kabar gembira tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala, wa jannatihi, dan dikasih kabar gembira tentang surganya Allah Subhanahu wa taala, ahabba liqa Allah, dia cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa habballahu liqa'ahu, maka Allah pun senang untuk bertemu dengannya. Maksudnya ketika dia dikasih kabar tentang ridho Allah Subhanahu wa taala, dikasih kabar tentang surga, dikasih kabar tentang agama, dia langsung bergegas untuk melaksanakannya. Orang yang misalkan aki-aki laksanakan sholat, zakat dilakukan, puasa, haji, umroh, zikir, sholat, segala macam amal itu dia lakukan, berarti dia cinta kepada Allah. Tapi orang yang tidak melaksanakan hal tersebut, walaupun dia mengatakan cinta tapi dia tidak taat, itu adalah kebohongan.
Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam selesainya dikatakan wa innal kafira, dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu idza busira bi adzabillah, ketika dia dikabarkan tentang azab Allah wa suhtuhi, dan kebencian Allah. Allah benci kepada orang yang tidak taat, Allah benci kepada orang yang bermaksiat, tapi dia malah tidak taat, malah dia bermaksiat. Maka dia itu yang namanya seperti itu, dia benci bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun Subhanahu wa taala benci kepadanya. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni, dan ketika seorang hambaku bertanya kepadaku, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan ketika seorang hamba, wa idza sa'alaka lan ing dalem nalikane takon sapa, wa idza sa'alaika ibadi, dan ing dalem nalikane takon sapa ibadi kawula ingsun anni saking ingsun, takon marang Sira Muhammad, Gusti Allah itu kaya apa? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inni qaribun, aku ini dekat. Fa inni qaribun, maka sak temene ingsun iku parek. Uji budak watadai, aku mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta, doanya orang-orang yang berdoa. Idza da'ani, ketika mereka berdoa kepadaku. Wal yastajibu li wal yu'minu bi, maka laksanakanlah perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Di dalam ayat yang lain, Al-Qaf ayat 16, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad khalaqnal insana, dan sungguh aku telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan aku mengetahui apa-apa yang dibisikkan hatinya manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, wa nahnu lan utawi ingsun aqrabu iku luwih parek ilaihi marang wong iku min hablil warid, timbang saking urat leheripun. Aku lebih dekat kepadanya daripada lehernya, urat di lehernya. Urat leher itu dekat, Pak, tapi Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada urat lehernya. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursi juga mengatakan anna inda dhanni abdi, aku itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Wa ana mahu idza dzakarani, wa ana lan utawi ingsun mahu iku ing dalem sertane kawula ingsun idza dzakarani, ing dalem nalikane eling sapa hamba kepadaku. Aku ini dekat dan aku bersama seorang ketika dia mengingatku. Maka Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang paling besar. Dikatakan seseorang yang berzikir kepada Allah, misalkan ada seseorang yang punya harta banyak di dalam rumahnya, dia membagi-bagikan hartanya dengan orang yang berzikir kepada Allah di dalam rumahnya, maka perbandingan orang yang sedang sedekah hartanya, misalkan sedekah hartanya selama 1 jam, ada orang lain yang berzikir 1 jam, maka perbandingannya lebih mulia orang yang berzikir kepada Allah, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya itu yang bisa disampaikan. Semoga apa yang kita dengarkan kita bisa mengambil manfaatnya, bisa menambah wawasan kita, memperdalam ilmu kita bisa mengamalkan, juga diusahakan untuk menyampaikan. Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahlah kebodohan saya. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak sekalian. Kita akhir dengan doa kifarah subhanahu wa bihamdihi subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.